Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan menjelaskan mengenai proposal penelitian eksperimen yang kelompok kami buat dengan judul Pengaruh Pembelajaran Daring terhadap Hasil Belajar Mahasiswa Universitas Tidar. Sebelumnya, kelompok kami itu terdiri dari yang pertama Andira Yuvita, yang kedua Lina Hakim, yang ketiga saya sendiri Nabila Syafa Aulia, yang keempat Nevi Cahya Rahmawati, yang kelima ada Rahmawati Eka Novianti, kemudian ada Rizky Putri Amalia, dan ada Priska Cahya Agustina. 1. Pendahuluan. Latar belakang masalah. Pendidikan merupakan salah satu hal penting dalam kehidupan manusia. Pendidikan merupakan salah satu faktor yang dapat meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan menciptakan generasi cemerlang yang nantinya dapat bersaing dengan negara-negara lain dan membanggakan negara Indonesia. Pendidikan di Indonesia ditempuh dengan berbagai macam jenjang. Pemerintah Indonesia menyebutnya dengan program belajar 12 tahun pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Namun, pada umumnya untuk menciptakan suatu yang berkualitas, maka perlu juga untuk melanjutkan ke jenjang universitas agar lebih memfokuskan pada suatu bakat dan minat yang dimiliki. Dalam menjalankan suatu pendidikan, tentunya ada hambatan-hambatan yang menjadi tantangan. Seperti pada tahun 2020, hambatan tersebut itu ada dan mempengaruhi bidang pendidikan. Hambatan yang dimaksud adalah pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 ini masuk ke Indonesia sekitar pertengahan tahun 2020 dengan negara asal yaitu Cina. Pandemi COVID-19 ini sangat berpengaruh di bidang pendidikan. Semua kegiatan dibatasi dan pemerintah menerapkan aturan atau anjuran untuk tetap di rumah saja. Hal tersebut tentunya akan membatasi pergerakan dari masyarakat. Pandemi COVID-19 ini juga akan berdampak bagi dunia pendidikan. Pendidikan yang umumnya dilakukan secara tatap muka atau pembelajaran langsung, akibat dari adanya pandemi, pembelajaran dialihkan menjadi pembelajaran online atau biasa disebut daring. Hal tersebut juga berlaku bagi mahasiswa Universitas Tidar. Sesuai anjuran Menteri Pendidikan, Universitas Tidar juga menerapkan pembelajaran berbasis daring untuk meminimalisir penyebaran virus COVID-19. Pembelajaran yang pada awalnya berlangsung di sekolah dan melibatkan proses interaksi antara guru, siswa, kurikulum, serta pembelajaran, termasuk media pembelajaran dan komponen lain, dan sekarang menjadi pembelajaran yang hanya dilakukan dengan memperhatikan layar handphone atau laptop untuk mengetahui materi. Pembelajaran dilakukan berbeda dan tentunya memberikan banyak pengaruh. Pengaruh yang ditimbulkan pada mahasiswa dapat berpengaruh ke hasil pembelajaran siswa. Dengan pembelajaran daring, banyak mahasiswa yang sering menyepelekan belajar. Banyak dari mahasiswa yang tidak semangat dengan pembelajaran dan akibatnya hanya mengandalkan internet untuk mencari jawaban maupun mengandalkan jawaban dari mahasiswa lain. Terkadang banyak mahasiswa yang hanya menumpang untuk absen saja tanpa mendengarkan penjelasan dari dosen. Hal ini membuat otak jarang diasah untuk belajar dan memahami. Kurang diasahnya otak akan menyebabkan menurunnya hasil belajar dari mahasiswa. Selain itu, dengan banyaknya beban tugas yang diberikan dari pembelajaran daring membuat mahasiswa semakin malas dalam belajar dan nilai pun akan turun. Penelitian ini dilakukan pada beberapa mahasiswa Universitas Tidar untuk mengetahui pengaruh dari pembelajaran daring terhadap hasil belajar mereka. Di sini ada identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang masalah yang diungkapkan, maka masalah-masalah yang akan timbul dapat diidentifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, apakah masih banyak siswa yang mengalami kesulitan dalam memahami penjelasan yang diajarkan oleh dosen? Yang kedua, apakah proses pembelajaran masih menekankan pada proses pemindahan informasi dari dosen kepada mahasiswa? Ketiga, apakah tugas yang diberikan oleh dosen sangat banyak dan membuat siswa menjadi stres dan malas belajar? Kemudian yang keempat, apakah faktor internal dan faktor eksternal sangat berpengaruh terhadap hasil belajar dari mahasiswa?
Kemudian slide selanjutnya akan dibacakan oleh Rahmawati Eka Novianti. Silakan. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Nabila Safa Aulia, yaitu selanjutnya ada pembatasan masalah. Oleh karena keterbatasan waktu, tenaga, dan biaya, tidak semua masalah yang diduga berpengaruh terhadap hasil belajar mahasiswa yang sudah teridentifikasi akan ditindaklanjuti pada penelitian ini. Pada penelitian ini dibatasi hanya pada masalah-masalah berikut, yaitu 1. Pengaruh pembelajaran daring terhadap hasil belajar mahasiswa Universitas Tidar. Yang kedua, pengaruh pemberian tugas terlalu banyak terhadap hasil belajar mahasiswa Universitas Tidar. Selanjutnya ada rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah, dan pembatasan masalah, maka dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut. 1. Bagaimana pengaruh pembelajaran daring terhadap hasil belajar mahasiswa Universitas Tidar? Yang kedua, adakah perbedaan pengaruh antara pembelajaran langsung dengan pembelajaran daring terhadap hasil belajar mahasiswa? Yang ketiga, adakah pengaruh dari pemberian tugas terlalu banyak terhadap menurunnya hasil belajar mahasiswa? Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rizky Putri Amalia. Silakan. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Rahma. Untuk tujuan penelitian, yang pertama untuk memahami pengaruh dari pembelajaran daring terhadap hasil belajar mahasiswa. Yang kedua, mampu membedakan pengaruh dari pembelajaran langsung dengan pembelajaran daring terhadap hasil belajar mahasiswa. Yang terakhir, mengetahui ada tidaknya pengaruh pemberian tugas terlalu banyak terhadap penurunan hasil belajar mahasiswa. Selanjutnya, untuk manfaat penelitian. Manfaat dari dilakukannya penelitian ini ada 2. Yang pertama, manfaat teoritis dan manfaat praktis. Untuk manfaat teoritis, mampu memberikan sumbangan pengetahuan dalam penggunaan pembelajaran daring terhadap pengaruhnya dengan hasil belajar di Universitas Tidar. Untuk manfaat praktis, yang pertama bagi guru, untuk mengetahui pembelajaran yang bervariasi, efektif, dan efisien, sehingga dapat memperbaiki sistem pembelajaran di kelas. Yang kedua bagi siswa, yang pertama memberi suasana belajar yang menyenangkan, siswa ikut berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran, dan siswa berani mengemukakan pendapat sehingga meningkatkan rasa percaya diri mereka. Terima kasih Rizky Putri. Selanjutnya yaitu tinjauan pustaka dan kerangka berpikir. Tinjauan pustaka, pembelajaran daring atau banyak orang sering menyebut dengan istilah e-learning adalah pembelajaran yang memanfaatkan kecanggihan teknologi pada era revolusi 4. Menurut Dimyati pada tahun 2017 menjelaskan bahwa pembelajaran daring atau banyak dikenal dengan sebutan istilah e-learning merupakan salah satu bentuk pembelajaran jarak jauh dengan memanfaatkan teknologi dalam mendukung proses belajar mengajar. Hal ini meningkat perubahan gaya belajar yang semakin pesat. Berikut pengertian e-learning dalam berbagai sudut pandang para ahli. Pengertian e-learning menurut Mutia tahun 2013 dalam jurnalnya mengatakan bahwa e-learning berasal dari 2 kata, yakni e dan learning. E yaitu singkatan dari electronics dan learning merupakan pembelajaran. Jadi e-learning adalah pembelajaran yang memanfaatkan teknologi dengan menggunakan media elektronik berupa komputer, laptop maupun handphone selama pembelajaran berlangsung. Selain itu, menurut Rosenberg dalam jurnal Ucu dan kawan-kawan pada tahun 2018, e-learning merujuk pada penggunaan teknologi internet dalam mengirimkan serangkaian solusi yang mampu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Selanjutnya, sedangkan e-learning menurut Sabri dalam jurnal atau Agusli dan Aziana pada tahun 2014 menyatakan bahwa e-learning adalah cara terbaru dalam proses belajar mengajar. E-learning lebih merujuk kepada pembelajaran yang didukung melalui website sehingga dapat dilakukan di dalam kelas sebagai pendukung pengajar tradisional. Dalam mengakses e-learning dapat dilakukan baik itu di rumah atau di dalam ruang kelas. Juga dapat dilakukan dalam ruang kelas virtual, di mana semua kegiatan dilakukan online dan pelaksanaan kelas tidak melakukannya secara fisik langsung. Selanjutnya, menurut Abdullah pada tahun 2018, e-learning merupakan proses pembelajaran di mana proses belajar siswa memudahkan siswa dalam belajar dengan memanfaatkan internet. Oleh karena itu, memungkinkan siswa dalam mempelajari hal-hal yang baru dengan mudah karena melalui e-learning mereka dapat memperoleh visualisasi sehingga pembelajaran dengan menggunakan e-learning merupakan bagian penting dari pembelajaran siswa. Pembelajaran daring menurut Ricky Yantip pada tahun 2020 merupakan
Cara dalam pembelajaran dengan memanfaatkan perangkat elektronik berupa gawai atau laptop khususnya pada akses internet dalam menyampaikan pembelajaran, sehingga pembelajaran daring sepenuhnya bergantung kepada akses jaringan internet. Sedangkan menurut Imaniyah dan Bariyah pada tahun 2019 merupakan pembelajaran dalam jaringan atau istilah daring merupakan salah satu bentuk penyampaian pembelajaran secara konvensional kemudian dituangkan ke dalam format digital melalui internet, sehingga pembelajaran daring sebagai satu-satunya media pembelajaran yang dapat menyampaikan materi antara guru dan siswa selama masa darurat pandemi COVID-19 ini. Sementara itu, menurut Made Yeni Suranti pada tahun 2020, pembelajaran jarak jauh atau daring merupakan bentuk pemanfaatan teknologi di mana pembelajaran merupakan akses internet untuk mengatasi berbagai tugas yang telah diberikan oleh pihak pendidik. Untuk kerangka berpikir, COVID-19 merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus. Cepat penyebaran virus ini membuat masyarakat cemas dan khawatir. Hal ini menyebabkan berbagai negara menerapkan kebijakan pembatasan sosial seperti social distancing dan physical distancing. Bahkan beberapa negara menerapkan lockdown. Kebijakan ini dilakukan untuk menekankan penyebaran COVID-19. Pemerintah Indonesia sendiri menerapkan social distancing dan penerapan PSBB pada beberapa kota di Indonesia. Menurut beberapa berita di media, pandemi ini tidak hanya berdampak pada kesehatan, tetapi juga berdampak pada kehidupan sehari-hari, berdampak pada dunia pendidikan, dan bahkan memberikan dampak pada mahasiswa yang sedang menimba ilmu. Kebijakan Kemendikbud yang melarang adanya kegiatan pembelajaran mengajar di kelas menyebabkan pembelajaran dilakukan secara daring atau online. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pembelajaran online masih memiliki hambatan. Kuliah daring merupakan sistem yang diterapkan di dalam pelaksanaan pendidikan di tingkat universitas, yaitu sistem yang dilakukan oleh para pengajar dan mahasiswa. Sistem perkuliahan secara daring ini diberlakukan guna mengurangi penyebaran COVID-19 yang ada di Indonesia, karena dengan diberlakukannya kuliah daring ini membuat mahasiswa dan para pengajar serta staf di perguruan tinggi tidak perlu melakukan kegiatan perkuliahan secara tatap muka demi menghindari kontak fisik guna mengurangi penyebaran COVID-19 yang sedang melanda dunia, terutama di negara Indonesia. Pada COVID-19, sekarang mahasiswa terpaksa melaksanakan perkuliahan secara online atau daring yang dalam pelaksanaannya tentu memiliki berbagai dampak baik dari sisi positif dan sisi negatifnya. Dari sisi positif, kuliah daring memberikan lebih banyak waktu di rumah untuk berkumpul bersama keluarga. Tapi di sisi lain, kuliah daring juga membuat sebagian mahasiswa menjadi kesulitan dan dalam memahami materi yang diberikan oleh pengajar atau dosen. Hal ini karena mahasiswa lebih mudah memahami materi yang diberikan dengan sistem belajar offline atau dengan bertatap muka langsung, sehingga membuat mahasiswa lebih mudah dalam memahami materi yang disampaikan oleh dosen dan lebih mudah dalam berinteraksi dengan dosen secara langsung. Namun, dampak kuliah daring terhadap kemampuan mahasiswa kembali pada diri mahasiswa masing-masing. Bagaimana pola belajar yang diterapkan pada diri sendiri yang kemudian berdampak terhadap kemampuan diri mahasiswa. Dengan penerapan pembelajaran daring ini merupakan suatu hal yang baru yang pastinya akan berdampak pada hasil belajar mahasiswa. Oleh karena itu, kerangka pemikiran yang akan peneliti lakukan adalah bagaimana pengaruh pembelajaran daring atau variabel X terhadap hasil pembelajaran mahasiswa atau variabel Y. Penelitian ini dilakukan secara online dengan mengisikan jawaban pada Google Form yang telah dibuat oleh peneliti. Subjek penelitian ini adalah mahasiswa Universitas Tidar yang sedang melakukan pembelajaran daring di tengah COVID-19. Selanjutnya, data akan diklasifikasikan untuk mengetahui bagaimana pengaruh pembelajaran daring terhadap hasil belajar mahasiswa Universitas Tidar. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Lina Hakim. Silakan Lina Hakim. Baik, di sini saya akan meneruskan materi proposal dari Andida, yaitu tentang desain penelitian. Desain penelitian merupakan kerangka kerja yang digunakan dalam melaksanakan riset pemasaran Hadi 2009 dalam Malhotra 2007. Desain penelitian memberikan prosedur agar mendapatkan informasi yang diperlukan dalam menyusun atau menyelesaikan masalah dalam penelitian. Desain penelitian adalah dasar dalam melakukan penelitian. Oleh karena itu, desain penelitian yang baik akan memberikan hasil penelitian yang efektif juga efisien. Dalam klasifikasinya, desain penelitian dibagi menjadi dua, yaitu eksploratif dan
konklusif. Penelitian ini menggunakan desain penelitian eksperimen, seperti yang dijelaskan Jaidun A. 2011, menyatakan bahwa metode penelitian eksperimen pada umumnya dalam penelitian yang bersifat laboratif, tetapi bukan berarti bahwa pendekatan ini tidak dapat digunakan dalam penelitian sosial, termasuk pendidikan. Jadi pada penelitian eksperimen yang berdasarkan paradigma positivistik yang awalnya banyak diterapkan pada penelitian ilmu-ilmu keras, hard science, hal ini seperti pada biologi dan fisika, yang kemudian diterapkan pada bidang lain, termasuk bidang pendidikan dan sosial. Semua penelitian pada dasarnya menggunakan paradigma positivistik akan menghadapi dua pertanyaan besar, yaitu: 1. Apakah hasil dari penelitian ini dapat benar atau dapat dipercaya? Dan 2. Apakah kita dapat menggeneralisasikan hasil penelitian ini pada sejumlah kondisinya dianggap sama seperti subjek yang kita teliti? Desain penelitian ini dilakukan dengan desain eksperimen faktorial 2x2 Sujana 2002 sebagai berikut. Pada kelompok eksperimen, mahasiswa Universitas Tidar jurusan pendidikan biologi dibagi menjadi 2 kelompok dan diberi perlakuan pembelajaran yang berbeda. Kelompok pertama dengan menggunakan sistem online tanpa memberikan penjelasan materi secara langsung terlebih dahulu dan hanya mengandalkan materi yang telah diajarkan selama pembelajaran daring. Sedangkan pada kelompok kontrol, yaitu kelompok 2, diberi perlakuan pembelajaran secara langsung, memberikan penjelasan materi secara langsung terlebih dahulu. Kemudian, kedua kelompok, baik kelompok eksperimen maupun kelompok kontrol, akan diberikan beberapa soal untuk mereka jawab tanpa mencontek siapapun. Pada akhir perlakuan akan diadakan pengambilan data dari hasil belajar berupa nilai dari soal yang telah dikerjakan tersebut. Dengan hasil tersebut, kita akan mengetahui perbedaan hasil belajar antara mahasiswa kelompok 1, yaitu kelompok eksperimen, dengan sistem pembelajaran daring dan mahasiswa kelompok 2, yaitu kelompok kontrol, dengan sistem pembelajaran langsung karena diterangkan materi secara langsung terlebih dahulu. Subjek penelitian. Pada subjek penelitian, kelompok eksperimen atau kelompok kontrol dipilih secara random atau acak, karena dalam desain ini penelitian dapat mengontrol semua variabel luar yang dapat mempengaruhi jalannya penelitian. Populasi merupakan keseluruhan individu atau subobjek penelitian yang mempunyai karakteristik yang sama. Subjek dalam penelitian ini adalah mahasiswa dan mahasiswi Universitas Tidar dilaksanakan melalui online dengan mengisikan jawaban pada Google Form. Sampel dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa dan mahasiswi di Universitas Tidar. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Priska. Silakan. Saya akan melanjutkan presentasi dari data dan sumber data. Ada data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang langsung dikumpulkan oleh orang berkepentingan yang memakai data itu sendiri, didapat dari hasil post-test dan hasil kuesioner. Data sekunder adalah data yang tidak langsung dikumpulkan oleh orang berkepentingan yang memakai dokumentasi. Yang kedua ada sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer data diperoleh melalui pengisian kuesioner sebagian mahasiswa Tidar. Selain itu juga menggunakan wawancara, namun hanya sebagai data pendukung dan menjawab pertanyaan dari peneliti baik lisan atau tertulis. Sumber data sekunder data yang diperoleh yang memberikan data dari dokumentasi berupa buku-buku. Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan dalam penelitian oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar kegiatan menjadi sistematis. Instrumen yang digunakan dalam penelitian berupa tes dan non-tes. Pada instrumen tes berupa soal-soal, kemampuan berpikir kreatif. Pada instrumen non-tes berupa wawancara. Yang pertama, instrumen tes. Instrumen yang digunakan tes dan non-tes di awal dan di akhir. Tes pertama kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Instrumen di awal pemberian tes untuk mengukur kemampuan masing-masing kelompok. Dalam membuat tes kemampuan sesuai materi yang telah diajarkan, diawali dengan menyusun kisi-kisi soal yang mencangkup subpokok bahasan, kompetensi dasar, indikator, aspek kemampuan pada sesuai materi yang telah diajarkan akan diukur serta jumlah soal. Setelah menyusun kisi-kisi, kemudian membuat soal, kunci jawaban, dan pedoman. A. Validitas tes. Dalam mengukur hanya satu aspek saja di setiap alat ukur. Validitas soal yang dinilai yang pertama, kesesuaian antara indikator dan butir soal. Kedua, kejelasan bahasa dalam soal. Ketiga, kesesuaian soal dengan tingkat kemampuan siswa.
Keempat, kebenaran materi atau konsep. Tes kemampuan sesuai materi yang telah diajarkan dicoba terlebih dahulu dan langsung diberikan kepada subjek peneliti untuk mengetahui soal yang dibuat sudah valid atau belum dapat diperiksa oleh dosen pembimbing atau orang yang ahli dalam bidangnya. Memeriksa soal yang telah dibuat itu penting yang akan menjadikan hasil berjalan dengan lancar. Validitas muka. Validitas muka atau validitas bentuk soal baik itu berupa pertanyaan, pernyataan, atau suruhan yang dilakukan untuk mengetahui susunan kalimat pada soal yang tidak akan menimbulkan pengertian yang ambigu. Pada validitas isi tentang kesesuaian tes ditinjau dari materi yang diajukan, kesesuaian butir soal dengan indikator, kesesuaian butir soal dengan tingkatan kognitif siswa, dan kesesuaian materi dengan tujuan yang telah dicapai. Apabila soal tersebut memiliki kejelasan dari segi bahasa yang diuji dan memberikan beberapa soal yang menguji sesuai materi yang telah diajarkan. Validitas isi. Tes dikatakan validitas jika hasilnya sesuai dengan kriteria, memiliki kesejajaran antara hasil tes dan kriteria. Soal akan dikatakan valid jika butir soal tersebut telah sesuai dengan materi pokok yang diberikan. Yang B, indikator pencapaian tes kemampuan. Reliabilitas tes. Menurut Sugiono, instrumen yang reliabilitas adalah instrumen yang bila digunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang sama, akan menghasilkan data yang sama pula. Sedangkan Sambas dan Maman mengemukakan bahwa uji reliabilitas instrumen dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui konsistensi dari instrumen sebagai alat ukur, sehingga hasil suatu pengukuran dapat dipercaya. Yang kedua, wawancara. Wawancara adalah pengumpulan data dari informasi dengan cara tanya jawab kepada narasumber. Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara tidak terstruktur. Menurut Sugiono, wawancara merupakan suatu metode yang digunakan untuk mendapatkan jawaban dari responden dengan cara tanya jawab sepihak, karena responden tidak diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan. Seberapa besarkah pengaruh pembelajaran daring terhadap pemahaman materi yang telah diajarkan serta mempengaruhi hasil belajar siswa? Selanjutnya akan dibacakan oleh Nevi. Silakan. Baik, selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Yang pertama yaitu melalui angket atau kuesioner. Angket atau kuesioner merupakan daftar pertanyaan yang diberikan kepada orang lain sesuai dengan sasaran untuk memberikan respon sesuai dengan permintaan peneliti. Tujuan dari penyebaran angket ini adalah untuk mencari informasi yang lengkap tentang sebuah kasus yang sedang diteliti. Menurut Susanti, pada statistik deskriptif dan induktif tahun 2010, halaman 17. Respon dari angket-angket ini akan menghasilkan data mengenai pengaruh perkuliahan online atau daring terhadap hasil belajar mahasiswa Universitas Tidar. Dalam hal ini, kuesioner akan ditujukan kepada mahasiswa Universitas Tidar. Pernyataan dalam angket akan digunakan teknik tertutup dengan skala Likert, yaitu skala yang berisi 5 tingkat preferensi jawaban sebagai berikut. Simbol SS yang berarti sangat setuju dengan nilai 5, simbol S yang artinya setuju dengan nilai 4, CS yang artinya cukup setuju dengan nilai 3, simbol TS yang berarti tidak setuju dengan nilai 2, sedangkan simbol STS yang berarti sangat tidak setuju dengan nilai 1. Yang kedua, studi kepustakaan. Metode studi kepustakaan diperoleh dari penelitian sebelumnya, jurnal-jurnal, dan juga dari buku-buku di perpustakaan yang terkait dengan penelitian ini. Yang ketiga, melalui wawancara. Peneliti melakukan wawancara kepada mahasiswa selama pandemi COVID-19 terkait dengan adakah pengaruh yang dirasakan selama perkuliahan daring. Namun, wawancara ini hanyalah sebagai data pendukung data utama atas uji SPSS hasil jawaban kuesioner yang dibagikan kepada mahasiswa. Pembahasan wawancara adalah berkaitan dengan kegiatan perkuliahan selama pandemi COVID-19, tugas-tugas yang diberikan, media pembelajaran yang digunakan, dan bagaimana hasil belajar mahasiswa selama melakukan perkuliahan online ini. Selanjutnya ada teknik analisis. Pada penelitian ini, penulis menggunakan statistik deskriptif dengan menggunakan uji analisis regresi sederhana, itu yang pertama, uji instrumen. Ada uji validitas. Untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner, Cuk dan sampel 1979 menyatakan bahwa validitas adalah sebagai kondisi yang mendekati kebenaran atau kesalahan yang terdapat dalam inferensi, proposisi, atau kesimpulan. Menurut Sarwono,
2015 halaman 247. Tahapan yang dilakukan untuk melakukan uji validitas adalah sebagai berikut. Yang pertama, mendefinisikan secara operasional suatu konsep yang akan diukur. Yang kedua, melakukan pengujian pada beberapa responden. Yang ketiga, mempersiapkan tabel tabulasi jawaban. Yang keempat, menghitung nilai korelasi antara masing-masing skor butir jawaban dengan skor soal dan butir jawaban. Yang kelima, mengolah data dengan menggunakan rumus SPSS. Yang keenam, apabila nilai R hitung lebih besar dari nilai R tabel, maka hasilnya adalah valid. Yang ketujuh, apabila R hitung lebih kecil dari R tabel, maka hasilnya tidak valid. Yang kedelapan, apabila nilai P kurang dari 0,005, maka dikatakan valid. Dan yang kesembilan, apabila nilai P lebih dari 0,005, maka dikatakan tidak valid. Selanjutnya ada uji reliabilitas, menunjukkan sejauh mana instrumen dapat dipercaya dan diharapkan. Menurut Mehrens dan Lehman 1987 menyatakan bahwa reliabilitas adalah tingkat konsistensi antara dua pengukuran terhadap hal yang sama. Menurut Setiawan 2014 halaman 248. Menurut Dodit Aditya Setiawan dalam bukunya yang berjudul Uji Validitas dan Reliabilitas menerangkan bahwa suatu instrumen dapat memiliki kepercayaan yang tinggi jika hasil dari pengujian tes atau instrumen tersebut menunjukkan hasil yang tetap. Kuesioner penelitian setelah dilakukan uji reliabilitas dikatakan sebagai reliable apabila nilai alfa minimal adalah 0,6. Yang kedua, koefisiensi determinasi atau R2 digunakan untuk mengetahui dan mengukur seberapa jauh kemampuan sumbangan pengaruh variabel independen secara serentak terhadap variabel dependen. Nilai yang mendekati angka suatu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi independen. Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.